Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Bapak juga alhamdulillah baik. Nanti teman-teman jika Bapak menanyakan kabar ke kalian jawab dengan alhamdulillah, yes, yes, sukses dengan memperagakan seperti ini. Alhamdulillah, yes, yes, sukses. Begitu ya? Iya, Pak. Paham? Paham. Oke. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, yes, yes, sukses. Alhamdulillah. Nah, kalau seperti itu kan semangat supaya kegiatan kita selanjutnya bisa lebih senang dan mengasihkan kembali. Nah, teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Siapa yang mau pimpin doa? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Nah, sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan doa. Tadi siapa namanya? Rahmatullah, Pak. Oh ya, Rahmatullah. Panggilannya? Rahmat. Rahmat. Oh ya, terima kasih Nah Rahmat telah memimpin doa. Selanjutnya kita perkenalan terlebih dahulu agar kegiatan kita sama-sama enak begitu ya. Kalau misalkan ada peribahasa tak kenal maka tak sayang gitu. Nah, perkenalannya nanti dari Bapak terlebih dahulu, cukup nama, hobi, dan kelas kalian. Ya, nanti Bapak kalau Bapak sih jabatan di sekolah ini begitu ya. Oke, pertama nama Bapak Ade Randy Mulyana, jabatan Bapak guru BK, dan saat ini Bapak mengajar di fokus di kelas 12 begitu. Nah, silakan perkenalannya dari siapa dulu? Dari saya dulu, Pak. Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Bagus Prayogo dari kelas 12 IPS 2. Hobinya memancing, Pak. Memancing? Ya. Wah, hebat memancing ya. Orangnya sabar ya. Sabar, Pak. Ya, selanjutnya. Nama saya Rahmatullah Firdaus, kelas 12 IPS 2. Hobi saya bermain futsal, Pak. Bermain futsal. Wah, olahraga ya. Iya, Pak. Sangat menyenangkan. Selanjutnya. Nama saya Irfan Helmi Batiar, kelasnya sama kayak Rahmat sama Bagus, 12 IPS 2. Hobi saya sebenarnya traveling, Pak, bersepeda, Pak. Ya. Bagus, bersepeda, berkeringat juga ya, berolahraga ya. Oke, sebelum melanjutkan, Bapak pengen ngecek dulu seberapa kenal kalian satu sama lainnya. Coba, nah Irfan, ini namanya siapa? Bagus. Bagus. Dari kelas 12 IPS 2. Ya, betul ya, betul. Ya, betul. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, sesuai kesepakatan, Bapak di WA oleh teman kalian yaitu Nah Irfan ya, WA Bapak. Bahwasanya pada kesempatan kali ini kalian meminta untuk mengadakan konseling kelompok. Nah, sebelumnya kalian apakah sudah mengetahui apa itu konseling kelompok? Saya sih belum, Pak. Belum Tahu, Pak. Nah Irfan? Ya, belum, Pak. Belum tahu. Ya, nanti Bapak akan menjelaskan konseling kelompok itu seperti apa. Nah, konseling kelompok itu suatu kegiatan untuk membahas suatu masalah agar masalah itu terentaskan begitu. Masalah itu terselesaikan. Nah, makanya di teman-teman di sini, Nah Irfan sendiri meminta ke Bapak untuk membahas suatu masalah. Nah, makanya kita berkumpul pada kesempatan kali ini. Baik. Untuk selanjutnya kita menyepakati beberapa hal yang harus kita sepakati agar kegiatan bimbingan konseling kelompok ini berjalan dengan lancar. Tentunya pada kesempatan kali ini kita harus menjaga asas kerahasiaan. Asas kerahasiaannya itu kita saling menjaga rahasia satu sama lain. Misalkan Irfan mengungkapkan masalahnya, yang lainnya jangan sampai mengumbar-ngumbar ke orang lain begitu. Harus bisa menjaga rahasia. Kemudian keterbukaan. Nah, teman-teman di sini silakan untuk terbuka, jangan sampai malu, ragu ataupun canggung dengan satu sama lainnya, karena kita sudah sepakat bahwasanya kita harus terbuka, harus aktif, dan harus bisa menjaga rahasianya. Begitu. Sampai di situ ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum? Pak. Oke. Untuk proses berjalannya konseling kelompok ini kita akan menggunakan waktu agar kegiatan kita lebih efektif dan teman-teman juga tidak bentrok dengan mata pelajaran yang lainnya. Teman-teman sepakat dengan waktunya berapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya usulin 1 kali 40, Pak.
1 kali 40 menit. Oh iya. Nah, Rahmat Sama Pak. sama. Setuju. Saya setuju Pak. Oh iya, 1 kali Cukup. 40. Iya. Ya, Bapak sangat setuju atas usulannya Nah Irfan tadi dengan teman-teman semua. Waktunya 1 kali 40 menit. Itu sesuai dengan jam pelajaran kita ya. Iya Pak. 1 kali 40 menit. Begitu. Setuju ya teman-teman? Setuju, Pak. Oke. Baiklah, kita sudah menyepakati hal-hal lain. Kita juga sudah mengenal satu sama lain. Apakah teman-teman sudah siap untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya? Siap. Insyaallah Pak, siap Pak. Siap. Sudah siap ya? Siap. Nah, Bapak mengingatkan lagi kepada teman-teman semua untuk tetap menjaga rahasia pada kelompok ini karena kita sudah sepakat sudah sepakat dan tentunya teman-teman diharapkan untuk terbuka, aktif atas suatu permasalahan yang dihadapi saat ini begitu ya. Iya Pak. Nah, baiklah. Bapak mengingatkan kembali bahwasanya teman-teman juga gak usah malu, harus sama-sama mengerti keadaan dari misalkan Nah Irfan mengungkapkan masalahnya, yang lainnya malah menertawakan begitu ya. Itu jangan sampai seperti itu karena di sini kita harus sama-sama saling menghargai begitu. Nah, teman-teman sudah mengetahui apa itu konseling kelompok, apa itu tujuannya konseling kelompok. Silakan untuk teman-teman mengungkapkan suatu masalahnya. Dimulai dari terserah dari siapa dulu nanti mengungkapkan masalahnya. Nanti dari masalah yang teman-teman rasakan sampai dari yang ringan, berat sampai yang teman-teman rasakan saat ini yang dihadapi teman-teman. Silakan dari siapa dulu? Kayak Pak Mawar. Oh iya, silakan. Permasalahan saya itu ini Pak terkait belajar saya Pak. Oh, belajar. Ya saya kesulitan dalam belajar, tidak fokus lah Pak belajarnya. Soalnya pertama kalau di rumah belajar saya waktunya agak banyak Pak. Jadi untuk belajar ulang tuh pelajaran di sekolah tuh susah karena adik saya masih kecil, sering mengganggu Pak waktu saya belajar. Iya. Kemudian lokasi rumah saya juga dekat pasar Pak. Pasar Kepuh itu dekat, jadi saya sulit untuk bisa fokus karena berisik mobil angkutan gitu Pak. Oh ya, Nah, ramai begitu ya. Ramai. Jadi saya kesulitan untuk belajar kalau misalkan saya mencoba mengganti belajarnya itu setelah pulang sekolah. Itu juga sama pemalah adik saya itu lagi rame-ramenya di situ Pak. Oke, terima kasih Nah Irfan telah mengutarakan masalahnya. Selanjutnya dari siapa dulu? Saya. Oh ya, silakan. Jadi permasalahan saya di sini adalah ketika kayak presentasi atau ngomong di depan umum gitu Pak, jadi saya kayak nervous gitu Pak. Oh, Jadi nervous. Kurang percaya diri begitu Iya. ya? Oh ya. seperti itu Pak. Ada lagi? Udah mungkin ya. Nah. Oke, dilanjutkan. Kalau saya Pak menentukan untuk memilih fakultas di universitas Pak. Ya. Seperti itu. Saya mungkin belum ada gambaran mengenai apa yang dipilih oleh saya ketika nanti di universitas Pak. Oh ya. Gambaran untuk kedepannya ya, sudah Iya. dilanjut begitu Iya. ya. Oke. Terima kasih teman-teman telah mengutarakan masalahnya. Selanjutnya kita kesepakatan saja masalah siapa yang akan dibahas pada kesempatan kali ini karena mengefektifkan waktu juga karena kita hanya mempunyai waktu 1 kali 40 menit yang mana 1 kali pertemuan dalam waktu 40 menit. Nah, teman-teman silakan untuk kita sepakati bersama pada kesempatan kali ini masalah siapa dulu yang akan dibahas begitu. Menurut saya masalah Irfan terlebih dahulu saja Pak, karena saya juga pernah mengalami, jadi sering mengalami. Oh seperti gitu itu. ya. Saya Bagus. setuju Pak. Oh setuju. Mungkin itu keadaan yang benar-benar harus ditangani lebih cepat Pak Ya. dibandingkan yang lain. Apakah Nah Irfan bersedia untuk masalahnya dibahas terlebih dahulu? Ya kalau nggak apa-apa Pak. Oh ya. Kalau misalnya teman-teman udah setuju ya nggak apa-apa Pak. Oke. Bapak mempunyai kertas HPS dengan ballpointnya. Di sini Bapak meminta teman-teman yang lainnya dengan termasuk Nah Irfan itu memberikan solusi maupun pertanyaan kepada Nah Irfan. Mungkin bisa contohnya nih pukul berapa Nah Irfan dalam melaksanakan kegiatan belajar di rumah, misalkan seperti itu, dan sertakan juga solusi-solusinya begitu. Misalkan beberapa pertanyaan, 3 pertanyaan dulu, terus di bawahnya itu ada solusi yang bisa diterapkan oleh Nah Irfan
begitu. Solusi berapa Pak? Solusinya bebas, terserah kalian, terserah ada yang ada di pikiran kalian. Siap. Begitu. Oke. Bapak kasih waktu 5 menit ya teman-teman Ya, Pak. untuk memberikan pertanyaan dan solusinya. Silakan untuk dikerjakan terlebih dahulu, nanti kita diskusikan bersama. Saya udah Pak. Sudah. Oke, bisa ditunggu yang lainnya dulu ya. ya. Sudah, Naus? Udah Pak. Oh ya. Kita tunggu Bagus ya. Iya Pak. Sudah Pak. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita kesepakatan aja, berhubung Irfan yang mempunyai masalah, teman-teman di antara Bagus sama Uus silakan mengajukan pertanyaan dan kemudian solusi-solusi yang diberikan kepada Irfan itu seperti apa. Nah, kepada Irfan juga ini kita diskusi yang mana ini dari teman-teman Irfan sendiri, bukan dari Bapak, bukan dari orang lain. Kita diskusi bersama untuk menyelesaikan masalah Irfan sendiri. Nah, gitu nanti sistemnya pertanyaannya diajukan terlebih dahulu, solusinya di akhir. Ya. Gitu. Silakan siapa dulu? Ya, Saya dulu, antara Pak. Bagus sama ya, Saya dulu. silakan. Irfan, saya punya pertanyaan untuk Irfan. Jam berapa mulai belajar? Setiap harinya. Iya, setiap harinya. Kalau belajar sih nggak tentu karena kan di rumah juga rame ya. Iya. Jadi ya nggak mesti tadi kan sempat pulang sekolah belajar tapi keganggu juga malam-malam belajar karena adik saya nangis. Terus kalau malam-malam juga kan angkutan pasar pada datang. Jadi nggak sempat belajar di rumah gitu, nggak tentu waktunya. Enggak tentu. Baik, yang kedua itu ada berapa jam Mas Irfan berapa jam Irfan belajar? Kalau di rumah Iya, kalau di rumah paling nggak sampai 1 jam, 45 menit, di bawah 1 jam. di bawah 1 jam. Yang ketiga ya, pertanyaannya ketiga, ketika belajar lebih senang mendengarkan musik atau tidak? Seringnya sih dengerin musik, seringnya. Jadi suka lumayan. Sering mendengarkan musik berarti ya. Langsung solusi nih Pak. Ya, boleh. Silakan. Jadi solusinya menurut saya boleh belajar sambil mendengarkan musik agar lebih fokus dan pikiran tuh menjadi tenang seperti itu. Mungkin solusi dari saya seperti itu Pak. Ya. Terima kasih Bagus. Iya. Tepuk tangan untuk Bagus. Selanjutnya silakan. Pertanyaan buat Mas Irfan. Dalam satu hari kan tadi kan 45 menit belajar di Iya. rumah. Itu dilakukan secara atau berapa kali gitu sehari dilakukan belajar di rumah? Nggak tentu us soalnya pulang sekolah kadang, malam kadang. Ya gimana kondisi rumah sepinya? Yang kedua, apakah Mas Irfan tidak mencoba untuk belajar di luar gitu, di perpustakaan atau di taman seperti itu? Sebenarnya sudah pernah coba, tapi berasa kurang nyaman gitu karena jarang masuk perpustakaan, ke taman juga gak ada temen.
Jadi ya kalau pulang sekolah ya inisiatifnya belajar di rumah aja sendiri, tapi ternyata rumahnya ramai. Seperti itu. Nah untuk solusinya aja Pak langsung. Iya. Eh, kalau misalkan tadi kan kata Mas Ipan jarang juga ya karena diganggu sama adik ya. Tadi Ya. sama kasar samping kan mas. Ya. Solusi dari saya ya kalau untuk belajar setelah subuh itu merupakan apa ya waktu yang pas gitu ya. Ya pasar juga kan mulai sepi kalau setelah subuh kan ramainya jam 3 gitu. Dan kalau misalkan apa adik juga kayaknya belum bangun ya, kalau paling subuh terus tidur lagi seperti itu. Jadi Mas Ivan tuh bisa meluangkan waktu untuk belajar di situ. Itu saran dari saya Pak. Ya, terima kasih Naus, tepuk tangan untuk Naus. Selanjutnya dari Nairpannya sendiri, mungkin ada yang ingin diutarakan? Oh, tadi sih Pak, setelah teman-teman ngasih gambaran kayak gitu ya mungkin bisa saya terapkan Pak ke depannya. Tadi mendengarkan musik sambil belajar, sambil resum. Terus tadi mungkin lebih di awal hari ya, berarti di awal hari ya? Iya. Pagi ya, awal hari belajarnya mungkin nanti bisa saya coba terapkan Pak. Ya, bagus sekali. Nah, itu sebagai solusi atau alternatif dari Nairpan sebagai agar belajarnya itu lebih efektif. Karena proses belajar itu kita yang menentukan, bukan dari orang lain. Kita mengetahui seberapa efektif kegiatan belajar kita sendiri, bukan dari orang lain dengan meniru orang lain. Dengan Nairpan telah melakukan usaha-usaha itu dengan usulan beberapa teman yang di sini bisa diterapkan juga, tidak dipungkiri karena kebiasaan orang lain juga bisa ditiru oleh diri sendiri gitu. Dari Bapak seperti itu, teman-teman silakan di sini ada yang mau menyimpulkan dari kegiatan saat ini. Mungkin saya Pak. Ya, silakan. Coba Pak. Jadi kesimpulannya dari permasalahan yang mungkin nggak hanya saya yang merasakan ya Pak. Jadi mungkin teman-teman juga pernah merasakan, tadi juga sudah pernah menyampaikan mungkin gaya belajarnya bisa diubah kalau misalkan memang terdapat suatu kendala dalam gaya belajar ataupun ada faktor-faktor di luar pembelajaran, kita bisa mencoba hal-hal baru, apakah itu belajar di perpustakaan, apakah itu belajar di taman, apakah itu belajar lebih pagi atau sambil mendengarkan musik, itu bisa membuat kita termotivasi lagi untuk belajar Pak. Oke. Terima kasih Nairpan telah menyimpulkan dan teman-teman semua juga telah memberikan solusi dan masukannya, sarannya kepada Nairpan. Tentunya dari Bapak sedikit, jika teman-teman sudah menentukan gaya belajar yang efektif, maka itu akan menentukan bagaimana teman-teman ke depannya, terutamanya menentukan gaya belajar teman-teman yang pada saat ini, mengingat teman-teman akan melaksanakan kegiatan ujian nasional. Nah, kegiatan ujian nasional ini sangat penting menentukan kelulusan kalian. Nah, makanya teman-teman di sini harus bisa menentukan gaya belajar yang efektif dan tidak merasa kesulitan ketika belajar. Dan harapannya ketika teman-teman di sini sudah mengetahui gaya belajar yang sesuai, bisa diterapkan untuk kedepannya. Nah, begitu. Sedikit dari Bapak, ini ada pesan dari Imam Syafi'i yang mana pesannya, jika kau tak tahan lelahnya belajar, maka kalian harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Nah, nanti silakan teman-teman mengikuti perkataan Bapak, kalimat yang tadi telah Bapak bacakan, diikuti dengan semangat, direnungilah dalam hati, direnungi dalam hati supaya bisa apa ya, diterapkan dan tersimpan di hati. Oke. Bisa dimulai? Bisa. Oke. Jika kau tak tahan lelahnya belajar, maka kalian harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Sekali lagi ya. Oke. Jika kau tak tahan lelahnya belajar, maka kalian harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Nah, pesan dari Imam Syafi'i bahwasanya kita harus semangat belajar. Jika kita merasa lelah, harus terus dipupuk semangat belajarnya begitu. Nah, teman-teman, tak terasa kita sudah di penghujung kegiatan kita. Silakan dari teman-teman memberikan kesan-pesannya dalam kegiatan konseling kelompok ini. Silakan, dari siapa dulu? Silakan. Naus? Oh iya. Silakan. Pesannya Pak, saya sangat berterima kasih terhadap pelaksanaan kegiatan ini karena
bisa terbantu dan terlepaskan dari masalah saya Pak tadi yang masih belajar. Mungkin juga teman-temannya bisa jadi refleksi dirinya Pak ketika mengalami kesulitan belajar, bisa diterapkan juga. Pesannya mungkin diadakan lagi Pak, diadakan lagi kegiatan seperti ini. Mungkin ini kan tadi permasalahan baru dari saya aja Pak. Iya. Mas tadi Mas Uus tadi apa namanya masalah ini ya presentasi kalau nggak Ya, salah. kepercayaan diri ya. Kepercayaan diri. Kalau Mas Bagus Studi lanjut ya. studi lanjut. Mungkin itu Pak. Oh iya. Terima kasih Nah Irfan. Tepuk tangan untuk Nah Irfan. Selanjutnya Kesan dari saya ya lebih menambah wawasan dan lebih tahu cara menyikapinya bagaimana jika saya memiliki masalah seperti itu. oke. Terus pesannya yang kayak tadi Irfan lebih sering diadakan kalau bisa di luar ruangan guru biar kayak fresh gitu Pak, biar lebih fresh. Oke. Terima kasih Naus. Tepuk tangan untuk Naus. Selanjutnya terakhir Kalau untuk kesannya Pak, mungkin pas waktu pemanggilan itu kesan saya di mata saya itu konseling mungkin hal yang menyeramkan ya, apalagi di dengan guru BK seperti itu ya. Ternyata saya tuh ternyata layanan bimbingan konseling ini, apalagi konseling kelompok ini sangat menyenangkan. Ya, sangat menyenangkan juga dan juga bisa bertukar pikiran juga dengan teman-teman seperti itu. Kalau untuk pesannya ya Pak, mungkin diadakan lagi proses konseling kelompoknya seperti itu Pak. dengan topik yang berbeda begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semua telah mengikuti kegiatan konseling kelompok ini dari awal sampai akhir. Harapannya teman-teman bisa menerapkan dan mengaplikasikan kegiatan yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk kedepannya kita akan membahas topik yang lain, tentunya dengan topik yang sangat menarik dan tentunya tadi sesuai permintaan Bagus. Topiknya juga bisa dibahas bisa bersama ataupun dengan anggota kelompok yang lainnya. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya, atas atensinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.